Mas muka Ismi Lutfi. kaifa haluk? Bi khair alhamdulillah. Oke, sekarang ujian lisan terkait materi adab. Apa adab tuh, Pi? Adab itu perilaku atau etika seseorang. Kalau adab itu perilaku, gimana cara kamu berperilaku sama Allah? Ini apa namanya? Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Mentaati perintahnya dan menjauhi Larangannya. gimana contohnya? Contohnya Allah memerintahkan sholat, kita sholat. Allah memerintahkan jangan berbuat yang buruk seperti minum minuman khamar, kita jangan minum minuman khamar. Jadi pas kita sholat terus kita maksiat lagi, itu beradab kan? Bukan. Bukan. Jadi gimana adab yang benar itu? Ada yang benar itu Adab kepada Allah, adab kepada Allah secara benar itu gimana? yaitu kita habis ibadah jangan sampai melakukan keburukan. Kita hanya melakukan perintah yang harus dilakukan aja, yang larangannya jangan dilakukan. Kan kamu gak pernah lihat Allah nih kan? Gak pernah lihat Allah, gak tahu Allah itu siapa. Gimana cara kamu ngontrol diri kamu biar adab kamu itu setelah sholat, setelah melatih perintahnya itu kamu selalu diawasin Allah? Istighfar. Hah? Istighfar. Apa? Istighfar. Istighfar. Cukup nggak istighfar kira-kira? Belum sih. Belum. Yang benar tuh gimana berarti? Secara sempurna. Yang sempurnanya itu ya merasa diawasi Allah aja. Merasa diawasin Allah tapi kamu terus-terusan setelah sholat udah lewat aja, berarti belum beradab sama Allah berarti. Oke, jadi beradab sama Allah tuh mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, sholat, puasa, zikir. Zikir perlu nggak kira-kira? Perlu. Terus kalau kamu zikir nggak mau baca zikirnya, itu salah satu adab bukan? Bukan. Berarti salah satu adabnya gimana? Zikir setelah sholat. Ya, membaca zikir setelah sholat. Setelah ini terapin adabnya. Kedua, Rasul itu apa sih, Pi? Bedanya Rasul sama Nabi? Rasul itu diutus untuk seluruh umat. Kalau Nabi itu untuk suatu umat. Apa bedanya? Satu kaum. Jadi, gimana ya? Jadi Nabi itu diutus itu buat satu kaum itu doang. Dia itu diturunin apa namanya? Diturunin tapi buat satu kaum doang. Kalau Rasul itu buat seluruh alam. Desa apa ya? Rasul itu dikasih wahyu untuk disampaikan Ada umat seluruh umatnya. Kalau Nabi dikasih wahyu untuk diri sendiri. dirinya sendiri. Itu bedanya Rasul sama wahyu. Ada berapa Nabi yang wajib diimani? 25. 5 Rasul. 4. Itu Rasulullah apa itu? Rasulul Azmi. Azmi. 25 itu Nabi apa Rasul? Nabi. Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. Kamu pernah lihat Rasul nggak? Pernah lihat Rasul nggak? Enggak. Nggak pernah. Rasul terakhir siapa namanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Belum pernah lihat kan? Belum. Tapi kenal. Kenal nggak? Kenal. Nah, Siapa nama ibunya Rasul? Fatimah. Waduh. Aisyah. Gimana? Ganti Nabi. Siapa nama ibunya Rasul? Aminah. Aminah. Salah satu. Bagaimana cara kamu beradab sama Rasul? Ini Beradab tadi apa? Adab tadi? perilaku Berperilaku. kepada Nabi.
adab tadi apa artinya? Ada perilaku atau etika. Perilaku atau etika. Cara kamu berperilaku atau beretika kepada Rasul apa menurut kamu? Ini meyakini apa yang Rasul bawa itu sempurna, sama apa yang dikatakan Nabi itu, apa yang dilakukan Nabi dan keluar dari perkataan Nabi itu sunnah. Ini harus diikuti. Cukup gak kira-kira? Masih banyak lagi sebenarnya. Cara beradab Rasul itu harus kenal Rasul dari nasabnya, dari Quran, dari perjuangannya, dari utusannya, diutus sebagai Rasul di umur berapa, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya, harus cara beradab sama Rasul. Terus kamu belajar Rasul itu tadi apa? Membawakan Membawakan ini wahyu wahyu berupa apa? Nabi Muhammad, Al-Quran. Al-Quran. Bagaimana cara kamu beradab kalau itu kan bawaan Rasul, melalui Rasul yang dikirim oleh Allah, diwahyukan oleh Allah. Artinya dari mana produk itu? Al-Quran itu produk siapa? Allah. Perkataan Allah. Jadi Allah tadi kamu harus punya adabnya, sama perkataan Allah juga harus punya. Ada apa? Gimana cara beradab sama Al-Quran? Membacanya dengan suara merdu dan menggunakan tajwid. Udah itu aja? Wudu dulu. Hah? Wudu. Terus? Bacanya madhab kiblat. Setelah itu? Di situ bacanya ini menggunakan tajwid dan tartil. Itu aja? Cara-cara kamu, coba menjabarin cara-cara kamu beradab dengan Quran. Bahwa Mulai dari ini baru baca. sebelum baca Al-Quran itu ini wudu dulu. Wudu, habis itu bacanya itu di tempat yang bersih. Lebih bagus di masjid. Habis itu bawanya itu harus disediakan dengan hati. Habis itu duduknya madhab kiblat. Habis itu membaca dengan tartil dan suara merdu. Apa sih bedanya hafiz sama hafizah? Habis itu yang digelar untuk seorang penghafal Al-Quran yang laki-laki. Kalau hafizah itu yang perempuan. Oke. Hafiz itu apa artinya, Be? Penjaga. Kalau hafizul Quran, Penjaga Al-Quran. penjaga Al-Quran aja apa penjaga hafalan Quran? Penjaga Al-Quran. Jadi kamu beradab sama Al-Quran itu harus wudu. Terus setelah kamu hafal, berarti hafalan itu ada di mana kamu? Di otak, di hati. Dan tak dilihat. Berarti di dalam diri kamu ada Quran nggak? Ada. Ada. Cara kamu beradab terhadap Quran tadi kan harus Wudu. dijaga segala macam kan. Sebagai hafiz kamu yang ada Al-Quran dalam diri kamu, bagaimana adab kamu dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga perilaku. Terus Habis itu senantiasa memuja. belajar, terus Habis itu apa namanya? Itu tadi menjaga perilaku sama meroja. contoh menjaga perilaku itu ketika kamu menjadi hafiz Quran walaupun 2 juz misalnya, bagaimana? Menjaga perilaku. Ya Itu contohnya. enggak ngomong kotor. Habis itu enggak berbuat buruk. Apa konsekuensinya kalau kamu hafal Quran tapi perilaku kamu ya kayak orang biasa? Ini lupa hafalannya, lupa, hilang. Kamu bakal dilakukan Quran itu sendiri karena kamu udah ada hafalan di dalam diri kamu. Kamu udah belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar adab, belajar tazkiyatun nafas, belajar akidah,
Fikih. Gimana adab kamu terhadap ilmu itu sama diri kamu sendiri? Adab pada ilmu sama diri sendiri. Nah, Kalau beradab kepada ilmunya itu, ilmu yang telah kita pelajari itu ini kita jaga terus kita sebarkan kepada orang lain yang belum mengetahui. Terus kalau adab kepada diri kita sendiri itu ya senantiasa mempelajari ilmu itu kembali agar tidak lupa. contoh kamu misalnya punya satu ilmu lah, gimana coba terapin ilmu kamu ke Abi? Contoh yang kamu ketahui, misalnya saya paham fikih, saya membahas ini, bab ini, pengertiannya aja minimal, pengertian atau macam-macamnya. Ya, yang kamu ketahui, satu ilmu yang kamu paham. Selama kamu belajar di ICA, satu ilmu yang kamu dapat, kamu amalinnya kayak biasa dikit aja. Ini apa? Hadis arba'in yang pertama. Apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Terus Maka hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. oke. Apa sih ini ilmu nih ya? Apa kenapa hadis itu diturunkan atau asbabul wurud hadis itu gimana? Asbabun nuzul hadis, Asbabul wurud asbabul wurud. hadis itu kenapa? Ini perkataan Rasulullah. Ya Pak, iya asal mula hadis itu kenapa dia bisa muncul hadis itu? Hadis yang tentang niat tadi. Hmm. Ini pas Rasulullah ngasih tahu ke sahabatnya kalau ingin memulai suatu apapun itu harus diawali dengan niat. Nah, terus Terus Rasulullah baru pas ngomong kayak gitu, itu hadisnya. ceritanya itu berasal dari asalnya dari mana tuh? Asal ya, Nah, kata Rasulullah. ya pakai Rasulullah yang mengucapkan itu kan Ulama. Umar. Ini Umar. Ada apa di cerita hadis itu? Kenapa yang ada redaksi ikulim rimana wa famangkana hijratu lid dunya sibuha aw imraati yankihuha. Kalau kamu berniat untuk mendapatkan dunia atau menikahi seseorang, kamu akan mendapatkan hal itu. Apa maksudnya itu? Maksudnya kalau kita nih berbuat sesuatu dengan niatan untuk mendapatkan dunia, ya kita dapat dunia itu doang. Jadi kalau kita niatin untuk akhirat, kita dapat dua-duanya. Ada berapa sih hadis arba'in tapi? 45 hadis. 45 apa berapa? Hadis 42 hadis Dua 42. hadis ya. Oke. Terus udah dapat ilmunya, kamu udah tahu adab kepada Allah, adab kepada Quran, adab kepada Rasul. Terakhir, adab kepada ulama atau pada guru itu gimana adab kamu? Ada pada gurunya aku. Hah? Ada pada siapa ya? Adab pada guru. Oh, guru. Apa namanya? Ini menghormatinya dengan cara tidak membicarakannya di belakang. Terus saat guru menjelaskan, kita diam mendengarkan. Terus pas jika kita ingin bertanya, maka tunggulah guru itu selesai bicara. Kalau berpapasan di jalan, sapa. Kalau berjalan bersama, jangan sampai mendahului gurunya. Kalau kamu berada sama orang tua gimana? Merendahkan ada bicara, terus menundukkan pandangan dan diam saat mendapatkan nasihat. Habis itu tidak menggunakan nada tinggi saat dipanggil orang tua. Kata itu termasuk tinggi nggak? Tinggi nggak perkataan Enggak lah. Iya, nggak boleh tuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kamu disuruh misal orang tua kamu, angkat galon, kamu diam, dan kamu nggak mematuhi perintahnya, itu termasuk Durhaka. Durhaka. tinggi nggak terhadap apa namanya itu perilaku baik apa kurang baik? Buruk. Jadi selainnya gimana? Kita bilang iya, tapi kalau misal kita nggak kuat buat ngangkat galonnya, yang penting
tapi habis itu kita ngomong ke orang tuanya nggak kuat. PR tuh ya kamu ya. Kamu udah ikrar, kamu mengucap berarti ikrar. Ya kamu udah mengucapkan berarti ikrar. Jadi kamu di rumah harus kamu terapin itu. Kalau enggak ya konsekuensi di kamu, urusan kamu sama Allah nanti. Terus adab kamu punya tetangga nanti, kamu punya istri, punya keluarga, ada tetangga di rumah, samping rumah, kanan depan, gimana adab kamu sama tetangga? Pertama nggak nggak gaduh sendiri di rumah sendiri biar tetangga nggak keganggu. Terus kalau tetangga main ke rumah kita menjamunya. Habis itu saling menjaga kerukunan. Gimana cara menjaga kerukunan? Apa namanya, saling sapa menyapa kalau ketemu, terus saling bantu membantu kalau ada yang saling kesulitan gitu. Kalau jemuran tetangga jatuh misalnya, apa yang kamu lakukan? Ada jemuran tetangga jatuh nih atau hujan dia nggak ada orang di rumah, apa yang kamu lakukan? Dia diambil, Dimasukin? dipanggil orangnya dulu, dipanggil orangnya. Ya misalnya dia nggak ada orang yang pergi dia di rumah, hujan terus jemuran di depan, apa yang kamu lakukan? Geserin ke tempat yang nggak kena hujan. Adab kamu menjadi seorang muslim. Apa sih muslim tapi? Muslim itu orang yang beriman kepada Allah, ya tunduk, manut, patuh kepada perintah Allah. Mukmin apa muslim itu? Muslim itu agama Islam. Ya, orang beragama Islam. Islam itu agama yang dibawa Rasul. Islam itu agama siapa? Allah. Jadi ada kaitan sama Allahnya langsung. Bagaimana sikap kamu sebagai seorang muslim menjaga nama baik muslim? Pertama itu ini apa? Melakukan perintah-perintah yang telah dibebankan kepada kita selaku kita itu orang Islam. Contohnya kayak zakat, terus sholat, habis itu sedekah, ya macam-macam itu yang dilakukan orang muslim itu harus kita lakukan. Terus kamu punya teman-teman muslim, terus ada teman kamu ngomong kotor misalnya, atau kamu ngomong kotor, atau kamu gak bersikap baik lah sama dia, berkubur. Bagaimana kamu cara ngelepas itu? Apakah itu termasuk mencemarkan nama baik muslim Islam apa enggak menurut kamu? Kalau aku aku musuhan sama yang Kristen itu, yang non muslim, mencemarkan nama baik gitu, Mencemarkan nama baik Islam. terus cara kamu gimana? Ya saling menghargai, Saling menghargai. nggak saling mencela. Kamu ngomong kotor sama dia, ngomong kotor terus. Cara kamu gimana tuh? Cara apa? Cara kamu merubah kamu lah, merubah diri kamu biar kamu kotor. Caranya biar nggak kotor lagi. Ya. Diem. Oke. Gimana cara kamu beradab sama rumah kamu? Kan rumah itu katanya baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana cara kamu beradab terhadap rumah kamu dan lingkungan sekitar rumah kamu itu? Jaga kebersihannya yang pertama, terus menghidupi rumah dengan bacaan Al-Quran. Ya, apalah, itu doang biar tahu. Nanemin pohon-pohon, merapikan segala Tanaman. Terus cara seorang muslim itu, kamu seorang muslim ya, sebagai dan seorang mukmin lah ya. Gimana cara kamu berperilaku atau beradab terhadap pakaian kamu biar kamu itu ya dikiranya bukan orang soleh, bukan orang begajulan, tapi kamu seorang muslim. Yang penting itu kalau pakaian seorang muslim itu menutup aurat dan tidak menunjukkan body tubuh. Dari mana sampai mana sih batas aurat laki-laki? Dari pusar Sampai paha, sampai lutut. ya lutut. Iya.
Terus cara yang baik berpakaiannya gimana? Pakai baju apa gitu? Apa pakai baju yang ada bacaan metal atau bacaan Yesus atau bacaan gimana? Iya, ya yang normal aja, Bi. Yang penting nutup aurat. Tapi Aurat. kalau kita sholat sedang pengen sholat tuh, kalau bisa bagusnya pakai baju muslim. Ya kalau misalnya kamu main sama orang nih, kan kata kamu kan yang penting nutup aurat. Bang, gimana kalau ada bacaan Yesus ini kan nutup aurat juga? Ya nggak gitu, kita kan Islam, Bi. Nah, terus gimana jadi pakai imba itu? Yang polos aja, kalau baju hitam ya udah hitam, nggak ada tulisannya gitu. Ini sopan. Ya yang penting sopan. Kalau ada kamu di masjid, nih, kalau kamu di masjid, gimana adab kamu? Apa kamu lari-larian masjid? Kalau adab di masjid itu diem, kalau nggak mau melaksanakan sholat sunnah ataupun ngaji yang lainnya, duduk diem antem nunggu komat. Teman. Boleh nggak kira-kira ngobrol bisik-bisik sama teman? Sebenarnya nggak boleh, apalagi sholat Jumat. Oke. Ketika punya anak kamu nasihatin anak kamu harus beradab. Beradabnya ketika kamu belajar, gimana cara kamu menceritakan ke anak kamu kalau kamu harus kayak gini nak ketika belajar, gimana? Masih tahu anakku tuh Hmm. perlahan-perlahan ya. Ya gimana maksudnya adab kamu ketika belajar tuh gimana? Adab kamu ketika dalam kelas belajar nih gimana? Ini dengerin gurunya, terus nggak ngobrol sendiri. Jadi selain itu Selain itu jangan menyela perkataan gurunya. kalau adab pas mau makan gimana? Ini apa, cuci tangan dulu, Terus habis itu berdoa sebelum makan. gimana doa sebelum makan tuh? Bu? Allah mengabarkan fima arjalakin aja benar. Terus setelah itu Habis itu makannya pakai 3 jari, tangan kanan, telunjuk, tengah sama jempol. Habis itu selesai makan, cuci tangan. boleh nggak makan itu mendahului orang lebih tua? Habisnya Kamu makan ambil duluan, robot duluan gitu. nggak boleh ada antrian. Antrian gitu ya. Oke. Terus kamu tidur gimana adab kamu Pi? Wudhu dulu, habis itu adab aku Bi kalau tidur. Ya. Tidur langsung Bi kalau. Tapi kalau adabnya itu wudhu, habis itu baca Al-Fatihah, trikul, sama ayat kursi, sambil tidurnya madep kanan. Oke. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan adab kamu sehari-hari itu harus diapain berarti? Kalau kamu kalkulasiin ya, adab kamu dari seluruh pertanyaan tadi itu, dari adab kamu kepada Allah, Rasul segala macam sampai tidur tadi, berapa persen adab kamu? Paling 50 lah, 50 kalau enggak 40. 50 40. Jadi yang harus kamu lakuin setelah pulang dari pondok ini? Banyak, Hah? masih banyak harus diperbarui. Ya, mulai dari adab Ada Allah sama seluruhnya. seluruhnya. Abis kalau kamu adab berpakaian udah mulai mantap. Nah, tinggal adab yang lainnya. Oke, bina nakhatim liqa'ana bikirtil alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.